Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Ibu Sofi Nur Fadila, masih di bidang studi ekonomi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga diberi kesehatan selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberi kelancaran dan pandemik ini cepat berakhir. Berdoa dimulai. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu tentang materi pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, ada yang masih ingat apa sih kebijakan moneter itu? Ayo, ada yang tahu? Iya, benar sekali. Kebijakan moneter itu adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintahan negara untuk mengendalikan perekonomian makro dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Untuk materi pada pertemuan kali ini, Ibu masih membahas tentang kebijakan moneter. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya yaitu setelah siswa mengikuti pembelajaran diharapkan mampu menyebutkan peran-peran kebijakan moneter, menjelaskan tujuan kebijakan moneter, mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter, dan menghitung jumlah uang yang beredar melalui media penulisan dan memiliki sikap religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan untuk materi pembelajarannya ada peran kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, dan menghitung jumlah uang yang beredar. Nah, kita langsung masuk ke materi. Untuk materi yang pertama ada peran kebijakan moneter. Adapun peran kebijakan moneter tersebut ada 7. 1. Mempertahankan iklim dan investasi. Yang kedua, ada memperluas kesempatan kerja. Yang ketiga, ada menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, ada menjaga kestabilan harga barang dan jasa. Yang kelima, ada menjaga kestabilan nilai kurs mata uang. Yang keenam, ada memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Dan yang terakhir, ada menurunkan laju inflasi. Nah, itu adalah peran kebijakan moneter. Oke adik-adik, untuk materi selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Suatu kebijakan yang diputuskan tentunya memiliki suatu tujuan, tanpa terkecuali untuk kebijakan moneter. Adapun tujuan kebijakan moneter ini diantaranya 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini tentunya harus dijaga karena merupakan suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi ini berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa arus uang yang beredar ini harus seimbang dengan arus barang dan jasa yang ada di masyarakat. Apabila bank sentral ini mampu mengendalikan jumlah uang yang beredar, maka akan terciptanya stabilitas ekonomi. Yang kedua, ada menjaga stabilitas harga. Artinya, kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, ada meningkatkan kesempatan kerja. Adanya keseimbangan uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa, maka para pengusaha itu diharapkan lebih berani untuk mengadakan investasi. Dengan investasi tersebut dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, ada memperbaiki neraca pembayaran. Contohnya pada kebijakan moneter ekspansif. Ketika
terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki neraca pembayaran dengan cara penambahan jumlah ekspor yang terjadi dikarenakan adanya suatu penurunan tingkat suku bunga pada perbankan. Mudah dipahami bukan untuk tujuan kebijakan moneter ini? Oke, materi selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Untuk mengeluarkan suatu kebijakan moneter ini, terdapat instrumen-instrumen yang harus ada di dalam kebijakan tersebut. Di antaranya, 1. Operasi pasar terbuka. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral dengan menjual atau membeli surat-surat berharga, seperti sertifikat Bank Indonesia. Nah, yang harus diperhatikan ini adalah apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berlebihan, maka akan dikurangi dengan menjual surat-surat berharga ini. Nah, sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat ini kurang, maka sertifikat yang sudah dijual akan dibeli kembali oleh bank sentral. Hal ini bisa menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua ada fasilitas diskonto. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank. Lalu hal-hal yang harus diperhatikannya adalah apabila bank sentral menaikkan tingkat suku bunga, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang karena masyarakat akan berbondong-bondong untuk menabung ke bank. Lalu, jika bank sentral ini menurunkan tingkat suku bunga bank, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan bertambah karena masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan uang tersebut dibanding untuk ditabung di bank. Lalu yang ketiga ada rasio cadangan wajib. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Hal yang harus diperhatikan adalah apabila bank sentral menaikkan cadangan kas, maka akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, sebaliknya, apabila bank sentral ini menurunkan cadangan kas, maka akan menambah jumlah uang yang beredar. Lalu yang terakhir ada himbauan moral. Kebijakan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara memberikan suatu saran melalui pengumuman, pidato, ataupun media massa berupa ajakan atau larangan. Nah, ajakan atau larangan ini dimana untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman ini kepada halayak umum. Itulah instrumen-instrumen kebijakan moneter, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini materi yang terakhir, yaitu ada menghitung jumlah uang yang beredar. Di sini, Ibu mempunyai video tentang menghitung jumlah uang yang beredar. Silakan kalian amati video tersebut. Ini videonya. Oke, yang selanjutnya itu ada menghitung jumlah uang yang beredar. Nah, Irving Fisher mengemukakan rumus untuk jumlah uang yang beredar, yaitu M kali P sama dengan P kali T, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V adalah kecepatan uang yang beredar, P tingkat harga, dan T jumlah barang.
Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Di suatu tempat terdapat 5.000 unit barang diperdagangkan dengan harga 400.000 per unitnya. Jika kecepatan peredaran uang sebesar 20 kali, maka berapa jumlah uang yang beredar pada tempat tersebut? Nah, kita jawab diketahui ada V sama dengan 20, P sama dengan 400.000, dan T-nya adalah 5.000 unit. Ditanyakan berarti M-nya berapa ya? Lalu kita jawab dengan rumus M kali V sama dengan P kali T. Nah, M-nya ditulis kembali, lalu V-nya berarti 20 kita masukkan ke sini. Lalu P-nya 400.000 dikali T-nya 5.000. Nah, M kali 20, 20 M. Bukan 20 miliar ya. 400.000 dikali 5.000 berarti 2 miliar. Nah, lalu kita hitung M sama dengan 2 miliar dibagi 20 sama dengan M-nya yaitu 100 juta. Nah, ini hasil M-nya. Jadi, jumlah uang yang beredar pada tempat tersebut sebesar 100 juta. Dapat dipahami bukan? Terima kasih. Itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi tersebut, Ibu mempunyai soal evaluasi, dan soal ini cukup mudah untuk dikerjakan oleh kalian. Nah, ini soalnya, silakan kalian jawab. Iya, benar sekali. Jawabannya itu adalah A, menjaga stabilitas harga. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang kebijakan fiskal. Nah, silakan kalian pahami materi tersebut dan cari referensinya dari buku pegangan siswa ataupun dari internet. Dan untuk penugasannya itu, silakan kalian lihat di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kalian sudah melihat tayangan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar meskipun di tengah pandemi ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.